Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut satu kali kalimat Ar-Razzaq dengan mufrad, kalimat tunggal, yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 58, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah dialah zat yang maha memberikan rizki. Tetapi di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan jama' ataupun lebih daripada satu, diulang 5 kali dalam Quran. Contohnya surah Al-Ma'idah ayat 114, Allah mengatakan warzuqna wa anta khairur razikin, berikanlah rizki kepada kami karena engkau sebaik-baik zat pemberi rizki. Apa itu rizki? Maka para ulama mengatakan rizki adalah ma yuntafa'u bihi annas, apapun yang bisa dimanfaatkan manusia, itulah rizki Allah azza wa jalla, apapun itu. Dan kita tahu bahwa disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 22, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa sumber rizki semua makhluk, semuanya berpangkal ada di langit. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Az-Zariyat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab rizki kalian dan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian. Kalau kita melihat di alam semesta ini, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada makhluknya, baik yang ada di daratan ataupun di lautan, baik kepada binatang, manusia, jin, atau semua makhluknya, sumber rizki itu semua ada di langit. Jadi yang di langitlah yang mengatur semuanya. Karena siapa yang memberikan rizki kepada kita kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya di zaman Nabi SAW ada seseorang yang hendak memerdekakan seorang budak wanita. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah budak ini seorang mukminah atau tidak? Maka Nabi SAW bertanya kepada budak wanita ini, Aina Allah, di mana Allah? Maka budak ini mengatakan, Fis sama, Allah itu ada di langit. Maka Nabi SAW mengatakan, i'tikha fa innaha mu'minatun, merdekakan budak itu karena dia telah menjadi seorang mukminah. Maka dari sini kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di langit, di atas ketinggian. Dari langit itulah Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan rizkinya kepada semua makhluknya. Dan itu difirmankan dalam Al-Quran surah Yunus 31, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Artinya tidak perlu dijawab karena kita sudah tahu jawabannya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa rizki yang diberikan kepada makhluk-makhluknya, secara khusus kepada manusia, ada 2 rizki yang disebut dengan sa'id dan juga an-nazil, rizki yang naik dan rizki yang turun. Rizki yang naik ataupun rizki yang turun semua datang dari langit, karena Allah mengatakan tadi wa fis samai rizqukum, di langit itu terdapat rizki kalian, baik rizki yang diturunkan Allah atau rizki yang dinaikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun rizki yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah rizki yang ada di dunia yang kita rasakan. Kita diberikan rumah, kita diberikan kendaraan, kita diberikan pasangan, kita diberikan pekerjaan, kita bisa makan, bisa minum, bisa menikmati dunia. Itu disebut rizkun nazil, rizki yang diturunkan Allah azza wa jalla. Dan rizkun nazil ini akan senantiasa diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita selama pintu kematian belum terbuka.
Artinya rizki yang diturunkan itu tergantung dengan ajal manusia. Kalau manusia masih hidup, maka rizki akan terus turun. Tapi kalau sudah datang ajal manusia, maka rizki itu pun terhenti. Itulah rizki yang disebut dengan hissi namanya. Rizki badan atau yang nampak di mata kita. Tapi di sana ada rizki yang disebut dengan sa'id, rizki yang naik. Rizki yang naik inilah yang tidak akan terputus, baik setelah kematian kita, baik dalam kehidupan kita di dunia ataupun setelah kematian kita, tidak akan putus. Rizki yang dinaikkan dari bumi ke langit, itulah rizki yang disebut dengan rizki maknawi. Seperti orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa melakukan amal saleh, karena amal saleh ini bagian daripada rizki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu yarfa'u wal amalu salihu yarfa'u. Kepada Allah lah seluruh perkataan-perkataan yang baik akan dinaikkan. Begitu juga amal-amal saleh akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya adalah rizki yang naik dan tidak akan terputus. Adapun kalimat-kalimat yang baik, seperti orang membaca Al-Quran, berzikir, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran, atau amal saleh seperti salat, puasa, zakat, jihad dan yang semacamnya, itu semua akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dijadikan rizki untuk kita. Makanya lihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bicara soal orang-orang yang mati syahid, apa kata Allah? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullahu min fadli. Jangan kau sangka orang-orang yang mati di jalan Allah, mati syahid itu mereka mati, tidak, mereka hidup. Walaupun nampaknya mati di dunia, tapi mereka hidup di kuburan mereka, dan mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senang dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Artinya orang-orang yang mati syahid, walaupun mereka mati, tapi rizkinya tidak terputus. Rizkinya akan terus mengalir dalam kuburannya. Dan tentunya rizki yang paling besar adalah jannatun na'im, sorga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Itu yang disebut dengan rizku as-sa'id, rizki yang dinaikkan Allah ke langit berupa amal saleh. Dan kedua-duanya harus dicari oleh manusia. Dua-duanya harus dicari. Baik rizki yang turun dari langit ke bumi, kita harus mencari, karena itu untuk penghidupan kita di dunia. Kita harus mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Dengan uang itu kita bisa beli rumah, kita bisa makan, bisa minum, beli kendaraan, dan begitu seterusnya. Begitu juga rizki akhirat berupa sorga pun harus dicari di dunia. Dengan cara apa? Kita kumpulkan sedikit demi sedikit pahala-pahala, baik dari ibadah lisan, ibadah badan, atau ibadah hati, supaya kelak setelah kita meninggal dunia, rizki tidak akan terputus, bahkan lebih baik lagi dibandingkan rizki dunia. Tapi mana yang lebih sulit? Mencari rizki yang diturunkan ataukah mencari rizki yang dinaikkan? Tentu jawabannya lebih mudah mencari rizki yang diturunkan dibandingkan yang dinaikkan. Karena rizki yang diturunkan itu berserikat dengan semua makhluk Allah, berserikat dengan binatang, berserikat dengan orang kafir, orang musyrik, berserikat dengan jinnya, itu berserikat semuanya. Sebagaimana Allah memberi makan kepada kita, Allah juga memberi makan kepada binatang. Sebagaimana Allah memberikan makan kepada kita, Allah juga beri makan orang-orang kafir, baik manusia atau jinnya. Artinya rizki yang turun itu lebih mudah dicari. Tapi rizki yang dinaikkan ke langit dengan ucapan-ucapan yang baik, amal-amal yang saleh ini tidak mudah. Makanya kemudian
orang yang mendapatkan rizki yang dinaikkan itu hanya sedikit dibandingkan orang yang mendapatkan rizki yang Allah turunkan ke bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab rizki kalian dan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dan rizki yang naik itu terdapat di beberapa tempat, salah satunya di masjid-masjid Allah. Kalau kita ingin mencari rizki yang naik, carilah di masjid. Tapi kalau antum ingin mencari rizki yang turun, carilah di luar masjid. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa aqamas salah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid-masjid Allah, yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakannya dan menyebut-nyebut namanya, di sana bertasbih mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Kemudian Allah mengatakan di sana ada manusia-manusia yang tidak melalaikan mereka perdagangan atau perniagaan dan jual beli mereka dari zikir kepada Allah, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka takut kepada hari yang luar biasa pandangan manusia akan terbelalak pada hari kiamat. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ada orang-orang yang tidak terlalaikan dengan perniagaan di luar masjid, karena tahu bahwa berniaga dalam masjid dengan Allah itu lan tabur, tidak mungkin rugi. Kalau kita berniaga di luar masjid, bisa untung bisa rugi, namanya berniaga dengan manusia. Tapi kalau berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah rugi. Di zaman Nabi SAW, di awal-awal Rasul melaksanakan sholat Jumat, datang kafilah dari Syam membawa dagangan yang begitu banyak. Orang-orang yang ada di masjid ini tiba-tiba keluar semua, sehingga dari 40 orang yang ada di masjid itu sisanya tinggal 20 orang, separuhnya keluar karena takut tidak mendapatkan dagangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tegur dengan menurunkan surah Al-Jumu'ah ayat 11, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijar wallahu khairur razikin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan dirimu yang sedang berkhutbah. Katakan ya Muhammad, apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perniagaan di luar sana, karena Allah sebaik-baik pemberi rizki. Lihat bagaimana terkadang ada orang terkecohkan, dia lebih memilih rizki yang turun dan meninggalkan rizki yang dinaikkan. Padahal rizki yang turun itu satu hari akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan mereka. Kita yang akan meninggalkan rizki yang turun, atau rizki yang turun meninggalkan kita. Boleh jadi setelah kita kaya, tiba-tiba datang tsunami, datang gempa, datang musibah, habis semuanya. Atau boleh jadi semua tidak habis, tapi kita pula yang mati. Tetapi rizki yang dinaikkan itu tidak akan terputus di dunia, di dalam kuburan, sampai ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah Ar-Razzaq, Allah zat yang maha memberikan rizki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan, baik langitnya, baik buminya, baik lautannya, baik gunung-gunungnya, baik hutan-hutannya, dan seluruh alam semesta ini,
itu hakikatnya dijadikan Allah untuk rizki manusia. Jadi Allah menciptakan alam semesta itu untuk rizki bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 21 sampai 24. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lihat di sini, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian. Dari sini kita tahu bumi itu adalah rizki bagi manusia. Di bumi inilah kita bisa tidur, di bumi inilah kita bisa makan, bisa minum, bisa berjalan. Was-samaa'a bina'ah, dan Allah juga jadikan langit sebagai atap bagi kalian, artinya rizki juga bagi kita. Kemudian wa anzalna minas samaa'i ma'an, Allah turunkan dari langit hujan. Hujan rizki atau tidak? Rizki. Fa akhraja minas thamarati rizqan lakum, kemudian dengan hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah buah-buahan, dan itu rizki bagi kalian. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, semua rizki bagi kita. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, bumi dan seisinya itu untuk rizki kepada kita. Adanya matahari, adanya bulan, adanya siang, adanya malam, itu semua rizki bagi kita. Coba bayangkan ketika Allah mengatakan kul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairallah ya'tikum bidiya afala tasma'un. Dalam surah Al-Qasas ayat 72-73, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad jika Allah jadikan kepada kalian malam terus sampai kiamat? Kalau Allah jadikan malam ini tidak ada siang sampai kiamat malam, kapan manusia akan mencari rezeki kalau begitu? Makanya Allah mengatakan, apakah di sana ada Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Tidakkah kalian mendengar? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Atau bagaimana pendapat kamu kalau Allah jadikan siang terus tidak ada malamnya sampai kiamat? Apakah di sana ada Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan kegelapan sehingga kalian bisa beristirahat di situ? Tidakkah kau melihat? Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala buat ada siang ada malam, karena kalau tidak ada malam, siang terus, kapan istirahat? Kalau ada malam, tidak ada siang, kapan pula bekerja? Maka dibuatlah malam dengan adanya bulan, dibuatnya siang dengan adanya matahari. Itu semua rizki bagi kita. Rizki dari Allah, kapan kita bekerja, kapan kita istirahat, itu rizki semua. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rizki. Allah berikan kekuasaan, Allah cabut kekuasaan, itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwa kekuasaan rizki dari Allah, ada yang dicabut, ada yang diberikan kekuasaan. Itu semua adalah rizki. Ada yang dihinakan, ada yang dimuliakan. Itu semua adalah rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga Allah takdirkan kita ini berpasang-pasangan. Allah takdirkan kita ini menikah, kemudian punya anak. Itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Apakah orang-orang merdeka atau budak-budak kalian? Kalau mereka miskin, Allah yang tanggung rizki mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus beriman bahwa tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahu global gambaran rizki Allah, kita akan memetik apa asar keimanannya ketika kita mengetahui Allah memberikan rizki. Ada 20 poin di sini, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama,
Innal mutafarrid birrizqi huwallahu wahdahu la syarika. Kita harus ingat bahwa yang memberikan rizki hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berserikat dalam penciptaan, Allah tidak berserikat dalam pengaturan alam semesta, begitu juga Allah tidak berserikat dalam memberikan rizki kepada semua makhluknya termasuk manusia. Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, "Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah." Dalam surah As-Saba ayat 24, katakan ya Muhammad, siapa yang memberikan rizki kepada kalian di langit dan di bumi? Katakan ya Muhammad, Allah sajalah yang memberikan rizki. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mutakaffilun birizki man fis sama'i wal ardi. Allah sangat bertanggung jawab kepada semua makhluk yang Allah ciptakan, baik yang ada di langit ataupun di bumi. Allah tanggung rizki mereka semuanya. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illallah illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada satupun binatang yang melata di permukaan bumi kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Kalau rizki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang mesti sedih dan bingung mencari rizki? Allah sudah tanggung rizki kita. Tidak perlu sedih. Allah sudah menanggung rizki kita, karena seseorang tidak mungkin wafat kecuali sempurnakan rizkinya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa berat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa lelah ketika memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahr." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu, apa kata dia? "Wahai hamba-hambaku, kalaulah orang yang pertama kalian dan orang yang terakhir kalian, baik jinnya ataupun manusia di antara kalian, berdiri di sebuah lapangan yang lebar, yang luas, kemudian masing-masing mereka meminta sesuai dengan permintaannya, kemudian Allah berikan semua permintaannya, itu bagi Allah tidak pernah mengurangi sedikit pun dari kekayaannya, kecuali kata Allah seperti jarum yang dicelupkan di lautan kemudian diangkat, itulah tetesan yang netes dari ujung jarum, itulah rizki yang dibagi-bagikan semua manusia, jinnya juga, dari awal sampai yang terakhir hidup." Subhanallah. Dari sini Allah tidak akan merasa berat dan lelah, karena yang diberikan kepada kita tidak banyak, dan itu sudah mencukupi semua makhluknya, ya. Kemudian yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mutahakkim fi arzaki ibadi. Allah yang mengatur rizki itu sesuai dengan kehendaknya. Si fulan jadi kaya, Allah yang berkehendak. Si fulan miskin, Allah yang berkehendak. Si fulan sehat, Allah yang berkehendak. Si fulan sakit, Allah yang berkehendak. Allah berkehendak semuanya. Dialah yang menghukumi rizki manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki." Allah lah yang melebihkan sebagian kalian dengan sebagian yang lain dalam perkara rizki. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak memilih, oh si fulan harus kaya, si fulan harus miskin. Itu semua Allah yang berkehendak. Tidak perlu kecil hati, karena di balik itu ada hikmah yang terkadang kita tidak paham. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat orang miskin tak kaya-kaya? Boleh jadi kalau dia kaya melampaui batas. Sengaja Allah Subhanahu wa taala buat miskin terus supaya dia tidak melampaui batas. Kenapa pula orang kaya tidak dimiskin-miskinkan? Boleh jadi kalau dia miskin dia bisa kufur. Kenapa orang sakit kemudian tidak disehat-sehatkan? Sebab kalau dia sehat maksiat lagi dia. Terkadang ada hikmah yang kita tidak tahu di situ. Makanya kemudian
Allah berhak memberikan siapapun yang dikehendakinya dari rizki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala lam yakhtas bi rizqihi man amana fi hayatid dunya wa innama kana rizqu fid dunya li jami'il mu'minina wal kafirin. Allah tidak pernah membatasi rizkinya kepada makhluk yang ada di dunia. Baik dia mukmin Allah kasih rizki, baik dia kafir Allah kasih rizki, baik dia jin Allah kasih rizki, apa malaikat Allah kasih rizki, semua manusia, semua makhluk Allah berikan rizki. Allah tidak menghususkan, karena rizki Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Wallahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Dia maha latif, maha lembut kepada hamba-hambanya. Dia memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendakinya. Kemudian yang nomor 7 ini yang paling penting. Kasratul rizki fid dunya la tadullu ala mahabbatillah. Banyaknya rizki yang Allah anugerahkan kepada seseorang bukan menunjukkan tanda sayangnya Allah kepada dia. Kalau ada orang kaya, saking kayanya, bukan berarti kekayaannya menunjukkan Allah sayang kepada dia. Kalau ada orang miskin, saking miskinnya Allah menunjukkan bukan benci kepada dia. Sayang dan benci itu ukurannya bukan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan tentang orang-orang kafir di zaman dulu, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka orang-orang kafir berkata, kami ini hartanya banyak, anaknya banyak, dan kami yakin di akhirat kami tidak mungkin diazab. Jadi keyakinan orang yang mengatakan kalau kaya itu tanda dicinta Allah, ini keyakinan orang kafir. Orang kafir yang mengatakan seperti itu. Makanya Allah mengatakan kul setelahnya, katakan ya Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Allah lah memberikan rizki itu sesuai dengan kehendaknya. Fir'aun kafir tetap diberikan rizki, Namrud kafir tetap diberikan rizki, Qarun kafir tetap diberikan rizki, Sulaiman beriman tetap diberikan rizki, para nabi mereka tetap diberikan rizki. Artinya kekayaan itu berserikat antara mukmin dan kafir, antara mukmin dan musyrik, antara orang yang taat dengan ahli maksiat, bahkan antara manusia dengan binatang sekalipun. Jadi itu bukan tanda sayang. Karena ada sebagian orang mengatakan kalau Allah limpahkan rizkinya, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakan aku katanya. Kalau diseretkan rizkinya, dia mengatakan Rabbi ahana, Rabbku sedang menghinakan aku. Tidak, Anda mulia, Anda hina bukan karena kekayaan. Jadi jangan pernah merasa mulia hai Anda orang kaya di hadapan orang miskin, dan Anda jangan merasa hina hai orang miskin di hadapan orang kaya, karena rizki bukan tanda dicinta Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Perhatikan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib, kata Rasul. Allah sudah membagi-bagi akhlak-akhlak kalian. Ada yang baik akhlaknya, ada yang tidak baik akhlaknya, kadang baik kadang tidak baik. Itu semua sudah dibagi-bagi oleh Allah. Sebagaimana juga Allah memberikan rizki kalian dan membagi-baginya. Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Tapi Allah tidak pernah memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya saja. Bahkan boleh jadi tanda banyaknya rizki itu istidraj dari Allah. Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib. Kalau engkau melihat, kata Rasul, ada orang diberikan kekayaan sekaya-kayanya padahal dia ahli maksiat dan dia bermaksiat sekehendaknya. Dia tidak salat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak haji, padahal sanggup. Tetapi dunianya dibukakan selebar-lebarnya.
Tapi ada orang salat rizkinya disyaratkan, ada orang puasa rizkinya dikurangi. Kalau ada orang yang kaya di atas kemaksiatan, apa kata Nabi SAW? Fa innama huwa istidraj. Ingat, itu adalah istidraj. Apa istidraj? Sengaja Allah membiarkan dia seperti itu sampai pada waktunya azab Allah akan turun kepada dia, tidak di dunia, di akhirat. Kemudian Rasul membacakan ayat, falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka lupa dengan peringatan yang diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu rizki kepada mereka. Ketika mereka sudah bahagia dengan rizki-rizki di atas maksiat mereka, tiba-tiba kami azab mereka secara tiba-tiba, kemudian mereka pun berputus asa, kata Allah. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, inna taqwallah wa ta'atahu sababun azimun lirrizqi wal barakati fi. Ingat bahwa bertakwa kepada Allah dan banyak melakukan ketaatan kepada Allah adalah sebab terbesar Anda mendapatkan rizki dan barakah yang banyak di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Dalam surah Al-A'raf 96 Allah mengatakan, kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, tentu kami akan bukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berkah dari langit dan bumi. Ketika sebuah negeri itu bertakwa, lihat Saudi Arabia, dulunya negeri miskin. Yaman itu negeri kaya, Saudi itu negeri miskin dulu. Tapi karena penduduknya beriman dan bertakwa, Allah berikan kekayaan kepada mereka. Lihat orang-orang yang berkulit hitam itu, orang-orang Ethiopia, dulunya kaya negerinya, tapi karena kemudian rakyatnya makin kufur, Allah buat negerinya miskin. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala, kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, kami buka itu berkah dari langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, wal aqsu, dan sebaliknya, fa innal maksiyata tunqisur rizqa wal barakata li'anna ma indallah la yunalu illa bi ta'ati. Sesungguhnya kemaksiatan itu bisa mengurangi rizki, atau mungkin tidak, rizkinya tidak kurang tapi berkahnya dicabut. Karena apa yang di sisi Allah tidak mungkin dicapai kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rusaknya, tampaknya kerusakan di lautan dan di daratan itu karena ulah manusia. Kita lihat di negeri kita saja. Kita lihat ketika ada gempa, ada tsunami, ada banjir, ada angin puting beliung, berapa banyak bencana-bencana ini yang menghancurkan rumah-rumah mewah, kendaraan-kendaraan bagus, harta-harta yang disimpan, semua hancur. Itu akibat ulah siapa? Kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kerusakan di langit dan di bumi itu ulah manusia semuanya. Ya, memang terkadang kalau kita melihat secara ilmiah fisikanya, oh itu karena ada lempengan yang bergeser sehingga terjadi gempa vulkanik, tektonik, atau apa namanya. Ya, secara ilmiah fisika memang seperti itu. Tetapi kenapa dia bisa bergeser, pertanyaannya? Dan siapa yang menggesernya? Kemudian terjadi gempa. Ma'asyiral muslimin, harusnya kemudian dikejar tuh pertanyaan itu. Yang membuat lempengan ini siapa? Yang meletakkan lempengan ini siapa? Yang menjadikan bergeser atau tidaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah geser? Maka jawabannya dalam ayat ini, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di langit dan di daratan dan di lautan itu kecuali karena ulah-ulah maksiat manusia. Kemudian yang nomor 10, a'zamur rizqi yarzuqullahu bihi ibadah huwal jannah. Tidak ada rizki yang paling besar, yang paling agung
yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi surga. Itulah yang disebut dengan rizqun sa'id dalam mukadimah tadi, rizki yang naik. Rizki yang paling besar adalah surga. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga. Rasul mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alil firdausil a'la." Kalau engkau meminta kepada Allah, jangan minta yang lain, kata Rasul. Mintalah surga firdaus yang sangat tinggi dan paling tinggi. Fa innahu a'lal jannah wa saqfuhu arsyur rahman. Karena surga firdaus surga yang paling tinggi dan atapnya langsung arsy Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Man lam yadkhulil jannata fid dunya, lam yadkhulil jannata fil akhirah." Siapa yang tidak masuk surga di dunia, surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga di akhirat. Saya ulang, siapa yang tidak masuk surga di dunia ini ada surga. Kalau orang tidak masuk di dunia, dalam surga dunia ini, maka dia tidak akan pernah masuk surga di akhirat. Apa maksudnya? Dan apa yang dimaksud surga dunia ini? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, surga dunia adalah itmi'nanul qalbi, ketenangan hati, itulah surga dunia. Dan inilah rizki yang paling agung yang Allah berikan di dunia. Rizki yang paling besar di dunia itu adalah ketenangan hati. Sebab dengan tenangnya hati kita bisa beribadah. Dengan tenangnya hati kita bisa mencari rizki sesuka kita. Dengan tenangnya hati kita bisa berzikir dan begitu seterusnya. Dan tenang hati tidak mungkin didapat kecuali dengan ilmu pengetahuan, dengan duduk di majelis ilmu, dengan banyak berzikir dan begitu seterusnya. Itulah surga yang sesungguhnya. Dan neraka yang sesungguhnya di dunia adalah ketika sempit hati. Lihat orang-orang yang sempit hati itu akhirnya gara-gara faktor ekonomi bunuh diri, sempit hatinya. Gara-gara kemudian faktor sempit hatinya, yang tadinya berkawan jadi berpisah, yang tadinya suami istri jadi bercerai, yang tadinya bersaudara jadi bertarung, berperang dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa surga di dunia itulah ketenangan hati, dan surga di akhirat itulah rizki yang paling besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang nomor 11, tawakal dan rizki. At-tawakkul war rizki. Rizki itu juga ditentukan dengan tawakalnya kita kepada Allah. Kalau kita kuat tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tambah rizki kita. Tapi kalau kita hilangkan tawakal kepada Allah, maka Allah akan seratkan rizki kita. Nabi SAW mengatakan, "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau engkau, kata Rasul, bertawakal dengan sebetul-betul tawakal kepada Allah, la ruziktum, kalian akan diberikan rizki, kama yurzaqut thair, seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Burung itu pergi dalam keadaan lapar, pulang sudah kenyang, bisa memberi makan anak-anaknya. Siapa yang mengarahkan burung itu? Padahal burung tidak punya titel S1, S2, S3 sampai profesor. Mereka tidak sekolah, mereka tidak punya skill seperti manusia, ya. Tapi bagaimana Allah arahkan kemudian burung kepada rizkinya dan bisa memberi kemakan anak-anaknya? Itu karena tawakalnya. Maka kalau kita tawakal kepada Allah seperti tawakal burung, maka Allah akan berikan rizkinya kepada kita. Orang yang tidak tawakal itulah yang diseratkan rizkinya. Seperti orang yang malas-malas, akhirnya kemudian apa? Ujung-ujungnya nongkrong di lampu merah, dicetlah badannya semuanya, minta-minta, kurang tawakal. Akhirnya pendapatannya seperti uang hantu, dapat uang banyak pun kayak hantu. Dari mana dapat, kemana pula dibelanjakan tidak tahu. Tidak kaya-kaya hidupnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting tawakal kepada Allah itu, karena itu sebab pembuka pintu rizki bagi kita. Kemudian yang nomor 12, bahwa di antara bertambahnya rizki itu karena kita pandai bersyukur kepada Allah. Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 7, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian pandai bersyukur, ku tambah. Kalau kalian tidak pandai bersyukur, ku azab, kata Allah. Lihat Qarun.
Tidak ada manusia yang lebih kaya dibandingkan Qarun sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Kuncinya dibawa oleh orang-orang kuat, belum gemboknya, belum pintunya, belum gudangnya. Tidak ada manusia yang lebih kaya dibandingkan Qarun. Sebutkan. Sekaya-kaya manusia dilupakan zaman, tapi Qarun tidak pernah dilupakan zaman. Setiap menyebutkan orang kaya di zaman dulu, mesti Qarun disebut-sebut di situ karena kayanya. Tapi karena Qarun tidak pernah pandai mensyukuri nikmat Allah, dia mengatakan di hadapan Nabi Musa ketika datang pengepul zakat kepada dia, dia mengatakan, enak saja kau datang meminta zakat-zakatku, katanya. Innama utituhu min ilmin indi. Ini kekayaan ini hasil jerih payahku, hasil keringatku, karena kecerdasanku, karena kehebatanku. Tidak ada hubungan kait dengan Nabi Musa, tidak ada hubungan kait dengan Allah. Ini semua karena jerih payah. Lihat, dia menasabkan nikmat kepada dirinya, tidak menasabkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaan dibenamkan ke dalam bumi. Sampai ada istilah, nemu harta disebut harta Qarun, nemu dompet disebut dompet Qarun. Semua dikorun-korunkan, ya. Tapi lihat Sulaiman, di puncak-puncak kekayaannya, di puncak-puncak kekuasaannya, dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia yang Allah anugerahkan kepadaku. Sulaiman bersyukur. Maka Allah tidak adab Sulaiman. Allah banyakin lagi. Allah tundukkan awan kepada dia, Allah tundukkan angin kepada dia, Allah tundukkan jin kepada dia, Allah tundukkan binatang kepada dia, karena dia bersyukur, ya. Makanya Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang nomor 13, litatma'in an-nufus fa innahu la yanqati'u rizqun hatta tanqati'a anfas sahibi. Supaya hati tenang. Ingat bahwa rizki tidak mungkin terputus dari badan kita sampai ruh kita keluar dari jasad kita. Rizki tidak akan terputus dari badan kita sampai ruh keluar dari jasad kita. Dari sini Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrubu minal mauti, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mauti." Kata Rasul dalam hadis yang dihasankan Syalbani, seandainya anak Adam itu lari dari rizkinya, dia tidak mau mengganggu, dia lari dari rizkinya sebagaimana orang lari dari kematiannya, sungguh rizki akan mengejar dia sebagaimana kematian akan mengejarnya. Karena Allah tidak pernah mewafatkan seseorang sampai disempurnakan rizkinya. Kita pakai logika sedikit. Ketika kita, saya, antum atau siapapun berada di perut ibu kita dalam janin, betapa banyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Coba bayangkan, dalam janin, dalam perut ibu, dari segumpal sperma kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, mulai Allah tiupkan roh. Dengan cara apa? Mulai ditiupkan roh itu, itulah rizki yang pertama. Dibentuknya badan, dikasih kaki sama Allah, kaki rizki atau tidak? Rizki. Dikasih tangan oleh Allah, tangan rizki atau tidak? Rizki. Diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan hati, diberikan akal. Siapa yang kasih itu? Di perut ibu tuh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, kata Allah. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, tidak tahu menahu soal apapun, kemudian Allah berikan penglihatan, pendengaran dan hati. Dalam perut ibu kita saja kita sudah diberikan banyak rizki, kemudian dikasih asupan makanan, minuman dari darah haid yang terhenti kemudian menjadi makanan si bayi itu. Siapa yang kasih? Karena orang luar tidak mungkin ngasih kepada orang yang dalam janin itu. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang kasih. Ketika brojol saja tidak bisa bergerak, tapi Allah berikan insting sehingga dia mengambil air susu ibunya. Kemudian juga mulai Allah berikan kekuatan, mulai bisa bergerak, bisa bicara, bisa melangkah, bisa berjalan. Allah kasih pengetahuan. Subhanallah, rizki Allah itu luas sekali. Dan Allah tidak akan memutuskan rizkinya dari badan kita sampai ruh kita keluar dari jasad kita. Jadi buat apa kita sedih? Kemudian yang nomor 14, an tadhhara 'alal abdi athara fadlillah
wa minnahu alaihi wa la yajhad an ni'ma fayufiha bal yu'lin ni'amallahi alaihi syukran lillahi wa hadha mimma yuhibbuhu Allah azza wa jalla. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki kepada kita, maka tampakkan asar-asar rizki itu, karena Allah suka kalau seandainya ada orang yang menampakkan rizkinya. Kata Nabi SAW, innallaha idza an'ama ala abdihi ni'matan fa innallaha yuhibbu an yara ni'amahu ala abdihi. Sesungguhnya Allah apabila memberikan nikmat kepada seorang hamba, sebuah nikmat, Allah suka kalau hamba itu menampakkan nikmatnya. Apa maksudnya menampakkan nikmatnya? Ada istilah tahadus bin ni'mah. Contoh umpamanya kita sedang bercerita, saya sedang bercerita kepada antum. Kemudian saya cerita dulu saya pernah sekolah di Yaman. Ini mimbab tahadus bin ni'mah. Saya menceritakan karena saya bersyukur akan nikmat saya bisa sekolah di luar negeri. Saya menceritakan saya sekolah di luar negeri, bagaimana nikmat belajar di sana, saya ceritakan kepada antum ini. Itu namanya tahadus bin nikmah, menampakkan nikmat. Alhamdulillah, bukan untuk riya. Kalau untuk riya tak boleh. Tapi kalau bercerita nikmat-nikmat dulu yang Allah berikan, alhamdulillah dulu saya pernah kaya, pernah punya mobil, enggak masalah. Tapi bukan dalam rangka takabur, dalam rangka ujub, tidak, hanya tahadus bin nikmah saja. Menceritakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu dibolehkan. Ya. Ataupun umpamanya menampakkan nikmat itu kalau kita memang sanggup memberikan pakaian, membeli pakaian bagus, membeli sandal bagus, membeli kopiah bagus, serban bagus, tidak ada masalah. Asal jangan dalam rangka takabur saja, merendahkan orang. Ataupun kita makan dengan makanan yang enak karena kita sanggup membelinya. Karena ada orang-orang itu yang bakhil dengan nikmatnya. Oh, uangnya miliaran triliunan di ATM, tapi kalau makan ya hanya rebusan pisang, rebusan terong, ya kan? Padahal dia sanggup makan yang banyak, membeli pakaian yang bagus, kadang-kadang kaya tapi pakaiannya compang-camping gak jelas. Nah, justru Allah tidak suka seperti itu. Tampakkan nikmat itu, tapi bukan untuk ujub dan kesombongan, itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 15, al-ihsan ila ibadihi. Kalau Allah berikan rizki kepada kita, berbuat baiklah kepada orang, berbagi dengan yang lainnya, bersedekah, berinfak. Antum yakin dan harus yakin bahwa harta yang kita sedekahkan tidak mungkin berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Ini sabda Rasul, ma naqasa min mali sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Bahkan setiap pagi malaikat diturunkan Allah, kemudian mengatakan, malaikat berdoa kepada kita manusia, ya Allah, siapapun yang pagi ini ada manusia berinfak, maka lebarkan rizkinya. Siapapun yang hari ini manusia menahan rizkinya, maka seratkan tuh rizkinya. Malaikat mendoakan setiap pagi, ya. Kemudian yang nomor 16, cepat-cepat saja. Hendaklah seseorang qanaah, an yambagi an nardha bi qasamir razzaq. Harus qanaah, menerima apapun yang diberikan Allah dari rizki, karena itu terkadang terbaik bagi kita. Qanaah inilah yang membuat tenang hati. Jadi Allah memberikan banyak, alhamdulillah, bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allah memberikan sedikit, alhamdulillah ala kulli halin. Begitu doanya, ya. Jadi kalau memberikan ditambah nikmatnya banyak, bahasanya alhamdulillah bi nikmatihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Bi ni'mati, dengan nikmatnya sempurnalah amal-amal soleh kita. Tapi kalau diberikan sedikit, bahasanya alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dibedakan di situ cara memujinya, gitu ya. Lah kita harus ridha. Karena kalau kita tidak ridha, gitu kan, sempit terus hati kita itu. Pasti Allah Subhanahu wa taala dibalik memberikan rizki atau menahan rizki itu ada skenario yang kita tidak tahu. Contoh umpamanya ada orang yang dipecat dari PT-nya. Kadang-kadang kiamat itu dunia itu, waduh, seolah-olah Tuhan PT berbeda dengan Tuhan di luar PT.
Padahal Tuhan yang di PT sama dengan Tuhan yang di luar PT. Betapa banyak ketika dia dipecat dari PT, kemudian dibuka rizki dengan wira swasta di luar sana, lebih kaya dibandingkan orang di PT. Kan di PT buruh gajinya segitu-segitu saja. Di luar dia bisa berniaga, tidak ada yang ngatur, rizkinya banyak, Allah luaskan jadi kaya. Dia pula lama-lama buka PT. Nah, siapa yang tahu? Itu semua loh skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka qanaah itu penting, merasa redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Kemudian yang nomor 17, la tahsabu anna rizqa mujarrada amwalin wa wadhaifin wa auladin faqat. Jangan kalian kira rizki itu sebatas harta, sebatas pekerjaan, sebatas anak-anak. Bal hunaka rizqul arwah. Di sana ada rizki yang lebih hebat lagi, namanya rizqul arwah. Rizki ruh. Rizki ruh berupa apa? Iman, tauhid, ilmu. Itu semua rizki yang luar biasa, yang tidak akan terputus sampai kematian. Karena kalau rizki badan ini terputus dengan kematian, kalau kita mati selesailah itu semuanya. Tapi kalau rizki ruh berupa iman, berupa Islam, berupa tauhid, berupa ilmu, amal saleh dan begitu seterusnya, maka itu rizki yang tidak akan terputus sampai akhirat. Kemudian yang nomor 18, kalau ada orang bertanya, kenapa si anu kaya saya miskin? Kenapa si anu itu sehat, kenapa saya sakit? Kenapa si anu enak, kenapa saya susah? Kenapa Allah tidak adil memberikan rizkinya kepada saya? Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, jawab dengan firman Allah surah Zuhruf ayat 32. Allah mengatakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sikhriyan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, kata Allah dalam surah Zuhruf 32. Allah mengatakan, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam beberapa tingkatan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa? Agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lainnya. Kalau satu dunia kaya semua, antum tidak ada cari pembantu. Gimana caranya? Cari pembantu di mana? Semua orang kaya. Ya. Kalau semua kaya, nggak ada antum cari angkot itu. Semua punya mobil. Kalau semua kaya, COD nggak ada di aplikasi itu. Semua kaya ngapain? Makanya Allah buat ada miskin, ada kaya supaya saling memberikan manfaat di situ. Makanya ada pembantu, ada tuan, ada pelayan, ada bos, ada PT, ada anak buah dan begitu seterusnya. Saling memanfaatkan satu yang lain. Dengan itulah berjalan kehidupan manusia. Kalau semua orang miskin, susah juga. Kalau semua orang kaya, susah juga. Ketika ada si miskin dan si kaya, nampak geliat kehidupan manusia. Itu hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bagikan seperti itu? Agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lainnya. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang nomor 19, al-iman bismillahi ar-razak. Kalau kita mantap beriman dengan Allah itu zat yang memberikan rizki, yujibu lil abdi dawam al-iftiqari wal hajati ilallah. Kalau kita sudah yakin bahwa satu-satunya yang memberikan rizki adalah Allah, maka semakin berhajatlah kita kepada Allah, semakin meminta kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah. Jangan minta kepada siapapun. Kalau kita ada masalah rizki, jangan ngadu di Facebook percuma. Jangan main TikTok pula. Di TikTok antum kemudian berkuar-kuar soal kemiskinan. Minta kepada Allah kekayaan. Tidak usah mengadu kepada siapa-siapa. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir tentunya, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah tobat kepada Allah Azza wa Jal. Karena istighfar dan tobat sebesar-besar sebab Allah akan memberikan rizki kepada kita, sebagaimana perkataan Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan, kata Nuh, perbanyak istighfar kepada Rabb kalian karena Dia zat yang Maha Pengampun. Kalau kalian banyak istighfar, Allah akan hujani kalian. Allah akan berikan harta dan anak-anak kepada kalian,
dan Allah akan lebatkan hutan-hutan kalian sehingga kalian memanfaatkan buah-buahannya, dan Allah akan aliri sungai-sungai kalian, sumur-sumur kalian, tempat-tempat air kalian. Itu disebabkan istighfar dan taubat. Tetapi ikhwatu fillah, dari semua rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, yang paling besar apa? Rizkul hidayah. Tidak ada rizki yang lebih besar di dunia ini melebihi rizki kita dapat hidayah. Dimulai daripada hidayatul Islam, hidayatul iman, hidayatul sunnah, hidayatul ibadah. Ini 4 perkara ini sebesar-besarnya rizki dari hidayah itu. Pertama, Islam. Ini rizki terbesar bagi kita. Sebab kalau kita di luar daripada Islam, bukan hanya di dunia rugi, di akhirat masuk neraka, dikekalkan di dalamnya, tidak mendapatkan rizki surga. Kemudian hidayatul iman. Setelah Islam, iman. Setelah iman baru sunnah. Setelah sunnah baru ibadah. Itu semua adalah rizki terbesar. Adapun makan, minum, kendaraan, rumah dan begitu seterusnya, itu terputus dengan kematian kita. Tapi yang 4 ini tidak akan terputus walaupun kematian kita, sampai kita dimasukkan rizki terbesar, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala.